Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Jadi laju itu kalau dalam fisika adalah kecepatan reaksi. Namun sebelum kita membahas laju reaksi, anak-anakku semuanya, saya perlihatkan satu reaksi kimia sederhana. Karena kalau kita mau belajar laju reaksi, berarti kita harus tahu reaksi kimia. Nah, kita akan menunjukkan satu demonstrasi sederhana. Contoh reaksi kimia yang sederhana adalah pembakaran kertas atau pembakaran tisu. Ini kita akan menunjukkan satu contoh reaksi kimia. Nah, ini adalah terjadi reaksi kimia. Dan nanti silakan dibandingkan dengan pembakaran tisu yang kedua, bagaimana reaksinya? Oke. Kemudian yang kedua, di sini sama-sama tisu, sama-sama tisu. Kemudian juga saya bakar. Nah, ternyata cepat sekali reaksinya. Nah, dari sini bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya reaksi kimia itu ada yang berjalan lambat dan ada yang berjalan cepat, ya. Sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Al-Qur'an itu ya, bahwa sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu itu berjalan dengan cepat, maka ya akan berjalan dengan cepat. Kalau Allah itu menghendaki berjalan dengan lambat, maka akan berjalan lambat. Maka saya mengharapkan kepada anak-anakku semuanya yang daya tangkapnya cepat, ya bersyukurlah karena kamu diberikan kemampuan untuk menangkap sesuatu dengan sangat cepat. Ya, berpikir sangat cepat dengan IQ yang tinggi itu perlu disyukuri. Demikian juga yang mungkin agak lambat, ya harus dengan sabar, harus dengan rajin dan seterusnya. Nah, itu. Nah, anak-anakku semuanya bahwa reaksi kimia itu terjadi manakala ada tumbukan di antara partikel-partikel yang bereaksi. Jadi reaksi kimia itu tidak spontanitas itu enggak. Jadi kalau partikel A ketemu dengan partikel B, ini akan terjadi reaksi manakala terjadi benturan, terjadi tumbukan. Ya, itu kita seperti yang ini kesimpulan tadi, kesimpulan dari pembakaran tisu bahwa setiap perubahan di alam memiliki waktu masing-masing. Ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat. Ya, nah, kita akan membahas tentang materi laju reaksi. Oke, berikutnya bahwa konsep reaksi kimia itu tadi sudah saya sampaikan bahwa akan terjadi reaksi kimia manakala terjadi tumbukan antar partikel. Oke, yang dikenal dengan teori tumbukan. Jadi syarat terjadinya reaksi kimia adalah reaksi kimia berlangsung jika terjadi tumbukan yang efektif antar partikel yang bereaksi. Namun tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Nah di sini anak-anak akan saya tunjukkan melihat secara langsung bagaimana partikel itu saling bertumbukan, ya, dan menghasilkan reaksi. Oke, ini sudah saya susun, ya, bahannya cukup mudah kita dapatkan. Kita menggunakan karbid, kita menggunakan kaporit, ya, itu. Oke, kita coba kita persiapkan dulu. Ini untuk kaporitnya. Kemudian kita siapkan juga untuk karbidnya. Kemudian nanti anak-anak fokus di gelas kimia yang berisi air. Ini air biasa, ya, air biasa. Ini juga air biasa, ya. Tapi ini air yang saya tambahkan indikator BTB, ya. Saya tambahkan indikator BTB. Oke. Oke. Kita coba kita masukkan ini dulu kaporitnya. Ya, sudah ada gelembung gas. Kemudian ini kita masukkan. Ya. Jadi gelembung gas juga.
Oke, kita amati. Ini sebenarnya sudah terjadi tumbukan antara gas yang dari kiri dengan gas yang dari kanan. Tetapi tidak semua tumbukan itu akan menghasilkan reaksi. Nah, kapan akan terjadi reaksi? Manakala masing-masing partikel sudah mencapai energi aktivasi. Kita tunggu. Ya. Nah, ini sudah terjadi tumbukan. Ya. Sudah terjadi tumbukan antara apa? Gas yang dari ruas kiri dengan gas yang dari ruas kanan. Jadi terjadi benturan. Nah, dihasilkan api. Karena hasil reaksinya memang dihasilkan kalor. Barangkali bisa kita lihat reaksinya. Itu jadi reaksi antara gas C2H2 dengan gas Cl2. Ini akan dihasilkan karbon yang warnanya hitam. Kemudian dihasilkan HCl. Karena tadi dari hijau ternyata menjadi jernih. Itu menunjukkan terbentuk HCl. Dan kalornya adalah api. Dan terbentuk itu semua manakala terjadi benturan. Ya, terjadi benturan. Ya, itu. Nah, inilah yang disebut dengan teori tumbukan. Saya kira cukup jelas. Ya, bisa. Nah, bagaimana kalau kita jelaskan dengan menggunakan animasi yang lebih detail begitu. Kita lepas dulu. Ya. Oke. Ya. Bagaimana kalau dijelaskan menggunakan animasi? Nah, ini bisa dilihat di sini, ya, yaitu reaksi antara C2H2 dengan Cl2 menghasilkan karbon, kemudian HCl dan kalor. Sebenarnya sebelum terbentuk C plus HCl plus C plus kalor itu sebenarnya terbentuk C2H2Cl2 dulu. Begitu berlanjut, maka akhirnya dihasilkan karbon, HCl dan kalor. Oke, ya, gimana linknya kita lihat. Kalau seperti yang ada di dalam gelas kimia tadi tidak bisa diamati karena itu hanya gas. Ya. Oke, bisa dilihat di sini ada benturan, ya. Jadi tidak setiap benturan menghasilkan reaksi, tapi ada juga yang langsung menghasilkan reaksi, ya, kan gitu. Nah, menghasilkan reaksi, ya. Ada benturan yang tidak menghasilkan reaksi, tapi ada juga yang menghasilkan reaksi. Nah, ini konsentrasinya diperbanyak. Nah, itu. Ini kalau dijelaskan menggunakan animasi. Nah, itulah yang namanya reaksi kimia. Jadi, akan terjadi reaksi manakala terjadi tumbukan antara partikel yang satu dengan partikel yang lain. Tetapi, tidak setiap tumbukan menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi itu akan terjadi manakala masing-masing partikel sudah mencapai energi aktivasinya. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas bersama tentang apa itu energi aktivasi. Oke, yuk. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk terjadi reaksi kimia itu harus terjadi tumbukan antar partikel. Namun tidak setiap tumbukan itu menghasilkan reaksi. Jadi tidak setiap punya pacar itu harus jadi bojone ora kudu. Nah, harus begitu ya. Itu harus terjadi match dulu. Nah, agar terjadi reaksi maka masing-masing partikel harus mencapai energi aktivasinya. Nah, apa energi aktivasi itu? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dimiliki oleh setiap partikel agar menghasilkan tumbukan yang efektif. Nah, energi aktivasi itu sebenarnya berupa apa? Apakah berupa energi kinetik, energi potensial, ataukah energi panas? Nah, di sini kita tunjukkan, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ini adalah reaksi antara gas sulfur dengan gas oksigen membentuk SO2. Ini sudah menghasilkan gas. Nah, ini sudah mencapai energi aktivasinya. Nah, inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Sudah mencapai energi aktivasinya. Ya, jadi keluar gas. Yaitu gas apa? Gas antara gas belerang dengan gas oksigen membentuk SO2. Masuk ke dalam gelas ukur yang berisi air yang tadi saya berikan indikator BTB sehingga warnanya biru. Namun berubah menjadi kuning. Karena apa? Di sini terbentuk asam. Yaitu asam sulfit sehingga berubah dari hijau menjadi kuning. Berarti kalau begitu bisa diambil satu kesimpulan bahwa yang namanya energi aktivasi itu sebenarnya adalah berupa energi panas. Ya,
kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ya, kalau digambarkan dalam bentuk grafik, ini reaksi antara S plus O2 dihasilkan SO2. Ini kita jelaskan menggunakan grafik, ya, supaya Anda tahu bagaimana bentuk energi aktivasi kalau digambarkan dalam grafik. Oke, ini adalah hanya saja reaksinya beda, ya. Kalau ini adalah reaksi antara gas metan dengan oksigen, ya. Sedangkan ini tadi adalah reaksi antara gas sulfur dengan gas oksigen. Ya. Ya. Ini bisa diamati. Ini sudah terjadi tumbukan, tapi belum mencapai energi aktivasi. Ya. Sudah terjadi tumbukan. Ya. Oke. Ya. Energi aktivasinya ini kalau digambarkan dengan grafik untuk reaksi eksoterm atau eksotermik, yaitu reaksi yang melepaskan kalor. Amati pergerakan, ya, amati pergerakan, dan di sini akan muncul nyala api. Pas. Nah, itulah yang dimaksud energi aktivasi. Nah, kalau tadi di demonstrasi ditunjukkan dengan nyala yang cukup terang. Nah, itulah energi aktivasi untuk reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang melepaskan panas. Ini adalah grafik energi aktivasi untuk reaksi endoterm, yaitu reaksi yang membutuhkan kalor. Ya. Di sini akan muncul panas. Nah, itu sudah mencapai titik energi aktivasinya. Begitu. Oke, demikianlah untuk penjelasan kali ini tentang satu adalah teori tumbukan, yang kedua adalah tentang energi aktivasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan tunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.